Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, sebuah anugerah dan kesyukuran, yaitu hidup. Hidup itu anugerah luar biasa. Karena sebenarnya ketika kalian tadi malam menutup mata untuk memulai tidur, kalian gak akan pernah berpikir besok aku gak bangun lagi. Iya kan? Coba deh jujur, yang tadi malam sebelum tidur kalian itu mikir, besok aku tanya apa gak ya? Besok aku seurep apa gak ya? Kayaknya gak ada. Everyone of us, setiap dari kita pasti sesi itu lewat. Turu-turu biasa, tangi-tangi biasa. Aktivitas itu, rutinitas itu seolah-olah menjadi sebuah kelaziman. Biasanya turu ya tangi, bisa tangi lek ngantuk ya turu. Terus ngono kuwi biasa terus hari. Hampir dari kita tidak pernah berpikir besok aku saya tangi apa enggak ya. Kenapa kok kita nggak berpikir begitu? Karena hampir nggak ada kejadian di kita, keluarga kita, lingkungan rumah kita yang dekat-dekat kita, itu ada wabah yang kalau turu gak tangi. Jarang banget. Iya kan, jarang kan? Coba deh nemuin berapa kasus yang pernah kalian temui, ada kejadian orang tidur terus gak bangun lagi. Oh iya kan? Maksud saya adalah yang kalian temui di dekat kalian, di keluarga kalian, lingkungan kalian, masyarakat kalian, yang sampai saking seringnya itu bikin kalian berpikir ini, wah jangan-jangan besok aku enggak tangi. Hampir nggak ada. Coba kejadian itu tuh menyeluruh, banyak kasusnya. Pasti akan kepikiran. Contoh, berapa tahun yang lalu ya? 4 tahun yang lalu. Musim-musimnya wabah COVID. Iya kan? Pasti setiap kita akan berpikir, wah aku kena apa enggak ya? Aku betul sholat jemaah, wah khawatir gak salah. Setiap orang akan berpikir begitu. Karena saking seringnya kejadian itu terjadi di sekitar kita. Hampir di sekitar kita nggak akan jarang terjadi kejadian orang yang tidur nggak bangun lagi, itu jarang. Saking jarangnya kita nggak berpikir kalau besok aku nggak tangi meneh, nggak ada. Pasti besok ya bangun jam sekian, tak rencana nih tangi adus kerja selesai perkara. Nah teman-teman, itu nikmat. Kamu bangun itu nikmat. Saat kamu tidur itu sebenarnya kamu separuhnya mati. Kata Imam Al-Ghazali, an-naumu nisful hayah. Tidur itu separuhnya mati. Saat kamu tidur, jiwamu itu ada dalam genggaman Allah. Kalau sudah di genggaman Allah, Allah berkuasa mau dikembalikan atau tetap digenggam. Kalau dikembalikan kamu sadar, kalau nggak dikembalikan kamu koma. Orang yang koma itu berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, itu jiwanya digenggam terus sama Allah. Fisiknya hidup, ajalnya belum tiba, cuma digenggam sama Allah. Ya mungkin dengan berbagai sebab lah ya, koma biasanya ada mungkin otaknya gegar otak parah atau kejadian fisik yang sangat parah, kecelakaan bisa bikin koma. Tapi itu sebab. Kalaupun demikian, kalau Allah nggak berkehendak untuk bikin kamu koma, ya nggak akan koma juga, meskipun kamu kecelakaan berulang kali. Ada kasus nih di mana ya? Saya beberapa saat, suatu ketika
itu scrolling medsos ya, kejadian-kejadian unik di dunia. Ada salah satu orang entah di Inggris atau di Amerika, itu dia pekerjaannya adalah seorang pelayar. Dia ini dalam semasa hidupnya sering banget tertimpa musibah kecelakaan. Kecelakaan yang paling sering menimpa dia itu adalah tersambar petir. Tersambar petir. Kebayang nggak kamu kalau tersambar petir? Langsung bos. Bayanganku gitu ya. Orang ini unik. Dia kesambar pertama kali luka parah sih, tapi nggak sampai meninggal dunia. Rawat, sembuh, dia bekerja. Dapat beberapa tahun kemudian, dia kena musibah kesambar petir lagi. Yang kedua kali. Nggak sampai mati. Luka parah, dirawat, sembuh, kerja lagi. Sampai beberapa tahun kemudian dia ganti profesi, ini bahaya di laut ini, banyak petir. Jadi pokok driver entah pengemudi apa. Di jalan itu pas dia keluar mobil entah mau ngapain kesambar petir. Sampai saya nggak habis pikir. Jadi di judulnya itu adalah manusia paling sering tersambar petir di dunia. Yaitu orang ini. Dia ngira ini sudah ajal, itu sudah ketiga kali. Masa hidup. Dirawat sembuh, keempat kali kena lagi sampai ke 6 kalau nggak salah. Bayangin, 6 kali kesambar petir, urip. Itu bukan karena kesambar petirnya, tapi Allah menghendaki dia masih hidup. Nggak kebayang. Kamu pernah nggak sengaja dirimu kena setrum itu pernah nggak? Nah, Sengaja nyetrumkan diri pernah? Nah, Oh iya, kenapa? nyoba. Apa? Di kontak. Ada di kontak. Terus? Coba lagi. Nggak apa-apa. Ya, sakit. Iya, termasuk kuat saya. Saya aja nih ada alat pijat listrik kejut pakai baterai yang kita gerak sendiri itu gak betah saya tuh, kaget. Ini level paling kecil. Ada anak kecil dulu di Kutap. Kamu kenal nih Fauzan? Adiknya Sabrina itu siapa? Sakila ya. Tadi dulu masih kecil. Sakila itu orang tuanya praktisi kesehatan, perawat atau dosen perawat juga. Itu ke Kutap dia bawa alat pijat berupa listrik kejut, disetrumkan ke tangannya, dia merasa enak, relaksasi. Ototnya gerak-gerak sendiri. Kok penasaran, saya nyoba. Itu level berapa nak? 7 ternyata 7 itu yang maksimal. Nyoba 7. Insya Allah. Turun. Mana yang turun? Ini Ustaz Banurnya. Set. Level 1. Itu aja saya kaget saya. Gak terbiasa. Ini kesambar petir. Nah, ente semua ini, kita semua ini, hidup sekarang ini itu adalah anugerah. Pasti anugerah. Kalau misalkan ada miliarder tiba-tiba datang ke KSJ, dia bilang, semalam saya mimpi, saya ditolak mendapatkan syafaat Nabi, sampai Nabi berpesan, serahkan hartamu pada seseorang yang bernama Jeva di KSJ. Datang nih KSJ, ngasih miliaran, triliunan bahkan ke kamu. Dikasih 100, senang banget. Terus aja sudah kebayang mau hajikan orang tua, mau bangun masjid. Bayang kalau dapat uang banyak. Senang banget pasti. Tapi saat kamu dikasih harta sedunia sebanyak itu, dibandingin kemudian, kamu mau nggak dikasih uang segini banyak? Mau. Tapi 2 bola matamu donorkan ya. Minta tolong kedua bola matamu didonorkan ke ini anak saya. Dia lagi buta permanen dari kecil. Cari donor mata susah. Kamu tak kasih ini harta 1 triliun atau mungkin 2 triliun lah. Tapi minta tolong didonorkan matanya nggak apa-apa. Kira-kira menggiurkan sih, 1 mata 1 triliun, 2 mata 2 triliun. Tapi diambil. Kita dapat duit 2 triliun. Terus mata kita diambil kita. Ya apa? Solusimu gimana kalau gitu? nolak Gak mau. Gak mau. Bener? benar. Iya. Kamu Zan punya 1 mata aja. nawar ya Zan.
Kalau kamu Beli mata lagi. beli mata lagi. Wah, cerdas ya. Ya, solutif sih. Duitnya diambil, dikasihkan. Ntar aku cari orang lain lagi yang Jual mata. jual mata ke aku gitu ya. Tak kasih satu T lah dia. Pasti dia sudah senang banget gitu kan ya. Kalau mau sih. Ya. Kalau mau. kalau orang itu berpikiran sama kayak Fauzan, Rifki atau Jeva. Kalau kalau nggak ada, ya matamu harus direlain. Tapi idemu cukup lumayan. Nah, itu teman-teman, tanda bahwa betapa berharganya kesehatan kita dan kehidupan kita ini. Kamu nggak pernah mensyukuri itu, kecuali saat kamu ada di sakaratul maut. Dan kamu sakarat, kamu akan ingat. Ada penelitian dari dunia medis, orang kalau sakarat maut, sebelum mati, Kejang-kejang. pre-memori, ingatan dia sejak masa kecil, bahkan yang nggak pernah dia bisa ingat sampai di titik itu dia meninggal, itu flashback semua. Ingat saat dia waktu kecil belajar sepeda, diajak bapaknya rekreasi, pas dia menikah dia punya anak, itu keinget semuanya. Sampai habis di titik usianya dia, baru dia meninggal. Tujuannya adalah itu respon tubuh untuk mencari cara dari pengalaman hidupnya supaya bisa bertahan hidup ketika ketika nafasnya mulai sesak. Kalau dia nggak punya pengalaman mempertahankan hidupnya, ya flashback itu cuma flashback doang, ya tetap aja mati. Itulah kadang-kadang kenapa ada orang ketika kepepet mau mati, dia tiba-tiba punya kemampuan luar biasa. Kemampuan luar biasa kayak cerita apa ya. Di Sumatera itu ada istilah pencuri namanya bajing loncat. Tahu nggak kenapa dinamakan bajing loncat? Satu, dua adalah karena mereka itu dianggap memiliki kekuatan mistis ketika ngerampok di rumah orang malam-malam atau mencuri, dikejar, itu dia larinya bisa sampai lompat dengan ketinggian yang nggak ngotak. Ini pagar kira-kira dari bawah diloncatnya nggak kira bisa saya. Tapi bagi orang yang sangat kepepet ingin mempertahankan hidupnya ini, dia nggak mikir itu. Dia ingin bertahan hidup, tiba-tiba punya kekuatan yang luar biasa, respon tubuhnya, refleksnya otomatis meningkat, loncat, bisa ngait, terus naik, terus turun. Itu pada normal kalau kita nggak kepepet nggak akan bisa. Nah, itu the power of kepepet. Kenapa? Nah, yang mau tadi disampaikan adalah sama kayak kita bersyukur ke Allah Subhanahu Wa Taala itu, baru kita bisa bersyukur maksimal kalau kita tuh udah kehilangan nikmat itu. Dan nikmat terbesar di kita tuh adalah hidup. Kamu hidup, Ustadz Adi hidup, kita semuanya hidup. Ini modal utama buat kita memperbanyak ibadah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman-teman, hari ini kita buka kembali Al-Quran kita. Jika nggak ada mushaf, silakan dibuka Quran Androidnya di halaman keempat. Kemarin kita sudah sampai halaman 3 selesai. Juz 1 halaman keempat. Seperti kemarin, kita akan menyimak murotal Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Saya koneksikan ke speaker Bluetooth. Halaman Bluetooth mode. Ya, halaman 4 ayat 17. Halamannya halaman 4. Ayatnya 17. Sudah? Masaluhum, Bapak.
Betul. Ayatnya 17, nanti kita baca sampai 24. Ketika murotalnya berbunyi, kita langsung ikuti bacaan murotal yang ada di HP Android saya semampu kita. Napas kita nggak nyampe, ya sudah kita ambil napas di tengah, kita ikuti. Kita masih salah-salah, ya udah kita tinggalkan salahnya itu, kita ikuti. Kita ini bertalaki dengan Syekh Besari. Sebelum itu kita awali dengan ta'awudz dan basmalah dulu. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah diputar ya. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Ya. Sadaqallahul azim. Satu hari kita baca satu halaman. Sekarang sudah sampai di juz 1 halaman keempat. Besok insya Allah kita lanjutkan halaman ke-5. Nah, baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah membahas yakni tentang pentingnya Al-Quran. Ya, tentang bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk dan bimbingan. Benar. Dan Al-Quran itu kemarin sudah kita bahas bagaimana cara kita menjadikan Quran itu sebagai petunjuk dan bimbingan. Ya tentu kita harus membacanya. Tujuannya biar kita tahu isinya. Ternyata pakai bahasa Arab. Maka kita baca terjemahannya. Sudah nih baca terjemahan, saya belum paham. Akhirnya kita mencari tafsirnya. Mungkin kita susah nyari tafsir. Akhirnya kita cari penceramah para ustadz di YouTube atau di Instagram. Banyak media sosial saat ini yang membagikan kajian-kajian sharing tentang tafsir Al-Quran. Nah teman-teman, itu semua nggak akan ketemu kalau kamu nggak gerak, kalau kamu nggak action. Dan yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh mendekat ke Allah atau menjauh adalah orang yang mendisiplinkan dirinya untuk terus setiap hari update keilmuan lewat Al-Quran. Satu kata nih para laki-laki, setiap hari Jumat, kata-kata apa yang nggak pernah terlewat diucapkan oleh khotib di mimbar? Diwajib. Diwajib. Bukan, kata-kata apa yang ketika khotib di mimbar ngomongnya nggak pernah lewat, pasti itu yang diucapkan, mesti itu. Gak bisa mau nyebut itu. Oke. Satu kalimat atau satu kata boleh yang setiap kali khotib sampaikan di masjid. Khutbahnya isinya tentang apa? Sebentar. Khutbah di masjid, khutbah Jumat di masjid, kata-kata apa yang tidak pernah luput disampaikan oleh khotib di mimbar masjid? Pasti itu. Ceramah tentang apa? Ceramahnya beda-beda topiknya nih. Ada Syawal, ada Ramadan, ada Dzulqa'dah, ada haji, ada menikah, ada rizki. Ceramahnya beda-beda topiknya, tapi ada satu katanya nggak pernah lewat. Jamaah yang dibentukkan Allah. Boleh. Yang lain? Itu yang megang tongkat tuh. Iya, ngomongnya apa? Ayo, gini teman-teman. Baik bahasa Jawa, apa bahasa Arab, apa bahasa Indonesia, khotib mesti bilang gini. Khotib berwasiat agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Namanya wasiat takwa. Khotib dimanapun, kapanpun, siapapun khotibnya pasti ngucapin kata-kata ini. Pasti. Meskipun pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Arab biasanya bunyinya gini nih. Ittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu namanya wasiat takwa. Kenapa kok setiap khotib serempak ngomong itu? Pasti sama itu. Khotib di Masjid An-Nur, wa Miftahul Khair, di Masjid Mutakin, Masjid Al-Ikhwan, Masjid Al-Furqan, semuanya sama. Nggak ada kesepakatan nanti wasiat takwa dulu yang pertama yuk. Nggak ada.
Tapi mesti pertama wasiat takwa. Tahu nggak kenapa? Kenapa teman-teman? Karena itu wajib. Itu rukun khutbah. Namanya rukun itu, kalau kamu nggak melakukan itu, batal sholat. Sholat Jumatmu itu gugur atau batal. Ya, kali aja ada khotib yang pengen khotibnya batal, sholat Jumatnya batal, terus nggak ngomong wasiat takwa. Nggak ada. Pernah dulu, saya tadi di Masjid Umum. Kaget. Tiba-tiba kok langsung ke materi. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung ke materi. Kaget. Saya wasiat takwanya di mana ini? Waktu masih zaman-zamannya kuliah, ya, ilmunya belum tinggi. Jadi saya tadi ngira nggak ada takwanya ini di mana ini. Terus tanya ke teman-teman sampingnya dipastikan, ini ada takwanya nggak tadi? Wasiat takwanya nggak? Iya, gak enak ya. Akhirnya kita, wah, jangan-jangan sholat Jumat gue batal lagi. Akhirnya ketemu orang yang alim. Salah satu teman yang tahu, dia jawab, di khotib sudah bilang wasiat takwa, cuma nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab. Ittaqullah tuqatih wa la tamutunna. Oh, ternyata bahasa Arab juga bisa. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa sih Nabi Muhammad kok menjadikan wasiat takwa ini menjadi wajib dalam khutbah-khutbah Jumat? Kenapa wajib? Cuma ngomong bertakwalah pada Allah. Meskipun nggak mau bertakwalah kepada Allah, orang-orang kan pasti juga paham kan ya, kalau khutbah Jumat mereka disuruh untuk melakukan kebaikan, untuk rajin sholat, untuk sedekah, macam-macam lah ya. Tapi kenapa harus ada wasiat takwanya itu? Tahu nggak teman-teman? Kenapa kok disebut wasiat? Kok nggak disebut tausiah takwa, atau apa ya? Mau itu hasanah takwa. Kenapa wasiat takwa? Kata-kata wasiat itu identik dengan apa sih? Peninggalan. Apa? Kematian, meninggal. Nah, benar. Disebut wasiat takwa itu dikarenakan agar semua orang yang tertuju khotib Jumat, ibadah sholat Jumat, mereka itu nggak yakin kalau setelah Jumat mereka masih hidup. Mereka dibuat nggak yakin kalau ketika mereka santai-santaian di masjid ketiduran, itu kemudian terus pulang mereka masih hidup. Seolah-olah ini adalah wasiat terakhir yang mereka dengar sebelum kematian. Allah paksa mereka, orang laki-laki ini, untuk sholat di masjid, untuk dengar wasiat takwa. Coba bayangkan, kalau agama ini tidak mewajibkan ibadah sholat Jumat. Syariat sholat Jumat itu nggak ada. Misal, kalian tak anggap AI semuanya. Apa yang akan terjadi jika fardu ibadah sholat Jumat ditiadakan? Ayo pikir. Ayo, nemu teman-teman? Namanya apa ya? Ini bukan jawaban benar salah ya. Apapun yang terlintas di pikiranmu, sampaikan aja sudah. Sampaikan aja. Karena sebagian dari beragama itu adalah berpikir. Jadi silahkan. Apa yang akan terjadi menurutmu secara sederhana jika sholat Jumat itu, ibadah sholat Jumat itu tidak ada? Akhir hayat. Akhir hayat maksudnya? Meninggal. Oh, orang akan meninggal. Kalau garis lucu nanti orang meninggal semua. Oke, tampang Ustadz. Mas Rifki. Nggak apa-apa Mas Rifki. Saya menghargai dan mengapresiasi apapun yang terbesit di benaknya kamu. Silakan yang lain, Mas Fauzan. Silakan berpikir. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau nggak ada sholat Jumat berarti zuhur
hari Jumat zuhur ya sholat zuhur biasa berarti ya. Iya kan? Apa, Mas Jefa? Belum ketemu. Gak takut mati. Nggak takut mati, boleh. Orang jadi nggak takut mati. Iya sih. Tadi soalnya mukadimahnya yang saya sampaikan seolah-olah wasiat takwa itu membuat kita para jamaah Jumat itu sadar bahwa ini bukan jaminan loh kalau kamu masih hidup. Akhirnya mereka yang sadar orang yang akan takut mati bisa. Oke, Mas Bagas. Kamu tak lihat-lihat kayak aktornya Spider-Man. Spider-Man. Yang ini loh, yang multiverse, yang Black Spider-Man, Miles Morales, pernah lihat nggak? Yang hitam ya. Iya. Nah, Kan modelnya tuh rambutnya ala-ala iya gitu. Bukan Afrika. Kayak istilahnya itu tadi lupa. Rambutnya bapak saya juga kayak gitu. Kalau ini dipanjangin, ini sama juga nih kayaknya. Oke, Ustadz Miles Morales. Ada masukan? gak tahu ya Pak. Oke, bagus. Ya dah, kalau nggak ada. Mas Jefa? Gak ada. Belum ada. Gini teman-teman. Kalau kamu khutbah Jumat, itu misalnya kalau kamu pas nggak tidur ya, kamu cermati omongannya khotib, itu setiap Jumat itu pasti ada materi baru yang disampaikan. Entah materi tentang Idul Adha, kalau momen Idul Adha, kalau Agustus momen yang materi disampaikan adalah kemerdekaan dari sudut pandang Islam. Kalau Muharram berarti kira-kira yang disampaikan adalah tentang tahun baru Hijriah. Setiap Jumat pasti ada materi agama yang baru yang kamu dipaksa untuk dengar dengan cara kamu dipaksa buat datang dan mendengarkan khutbah. Tahu nggak sih? Sebelum Jumat itu, kalau di masjid-masjid Nahdien, itu pasti ada mukadimahnya gini. Ma'asyiral muslimin, Asmaratal mu'minin rahimakumullah. Ruyan Ibnu Malik radhiyallahu anhu qol. Itu yang artinya, hai orang-orang beriman, hai para jamaah, diriwayatkan dari Ibnu Malik radhiyallahu anhu bahwa barang siapa yang saat khotib berbicara, saat khotib naik mimbar dan jamaah berbicara, maka telah gugurlah ibadah Jumatnya, tidak ada pahala Jumat baginya. Yang dia omongin itu sebenarnya itu. Jadi sebelum khotib naik mimbar diingetin dengan hadis Nabi. Seolah-olah kayak ngawasi. Awas ya, semuanya di sini yang Jumatan masih ngomong, nggak dengerin, gugur kamu, nggak dapat pahala Jumat. Seolah-olah begitu kan. Akhirnya kalau orang-orang Arab mungkin mereka paham karena bahasa mereka. Mereka diingatkan terus mereka melek, berusaha mendengarkan. Setiap Jumat kita dipaksa untuk mendengarkan tausiah, mauidhah, ilmu dari khotib untuk dibawa pulang. Kalau kita nggak dipaksa untuk duduk di masjid, fardu sholat Jumat ini nggak ada, maka setiap hari Senin sampai ke Senin lagi, kita nggak akan pernah memaksa diri kita buat belajar ilmu agama. Itu pasti. Ustaz kan ada itu mahasiswa Libya atau di mahasiswa Universitas Madinah atau di Mekah, mereka kan pasti belajar terus setiap hari. Iya kan jurusannya emang jurusan agama ya. Nah kalau bukan jurusan agama, STM misalnya, SMK, jurusan pariwisata atau lain-lain misalnya, nggak ada kait-kaitannya dengan agama misalkan, nggak ada yang maksa mereka buat sadar diri ketika megang HP, tausiah, tafsir, surat Al-Baqarah ayat 17. Itu jarang banget. Nah, itu harusnya ngena sih ke kita semua. Saya juga, kita semuanya. Ya juga ya. Aku tiap hari yang tak scrolling di HP ku, ya situ itu tok. Lapor Pak, apalagi. Tadi biasanya lapor Pak. Tahu lapor Pak kamu? Nggak tahu. Itu acara di Trans TV yang lucu-lucu itu loh. Stand up comedy.
terus apa kayak orkes apa Podcast lah. oh podcast saya kira orkes Aduh. ya orkes boleh lah pasti itu tuh yang menarik hati kita nggak ada yang masa kita nggak ada mas. Nah ternyata Allah tahu itu Nabi tahu itu umat ini harus dipaksa paling nggak seminggu sekali aja mereka harus mendengarkan tausiah hadirlah Jumat selamatlah tidak. Nah teman-teman dari sini yang ingin saya sampaikan adalah kamu meskipun bukan sekolahnya bukan jurusan agama tetap punya kewajiban buat menuntut ilmu agama paling enggak ya seminggu sekali di hari Jumat. Ustaz, saya sudah Jumatan tiap Jumat Ustaz. Iya tidur enggak? Enggak Ustaz. Ya enggak yang tidur. Saya sering jadi khatam Jumat itu saya lihat orang-orang itu khusyuk ketika menyimak khutbah. Kadang gini, percayalah teman-teman, itu ngantuk. Itu ngantuk, yang berusaha supaya tidurnya nggak sampai dia bikin jatuh malu. Akhirnya dia ganti posisi capek. Ganti posisi. Allah sok tahu, bukan sok tahu, pengalaman. Dulu waktu masih kecil lah ya, terus masih SMP, SMA, ya sama-sama lah. Itu sudah manusiawi, tiba-tiba ngantuk. Manusiawi, emang gitu. Normal gak sih? Normal. Karena di masjid itu hawanya hawa surga. Hawa surga itu selalu bikin kita enjoy, nyaman, ngantuk, iya kan? Coba. Kamu ada di hawa neraka. Panas, gak kau ngantuk. Kamu kalau tak kasih contoh gini wes Mobile Legend ngantuk nggak kamu nggak mungkin nggak mungkin. Atau lihat sesuatu di maaf ya kalau lihat media sosial yang apa ya itulah ya yang sedikit kelihatan auratnya oh yang katanya nyadar nih oh iya benar ya itu contoh normal lah para laki-laki yang normal yang menyukai wanita. Sekarang ada spesies baru. Nah itu dia itu bahaya juga kalau belum berkeluarga kan pasti nggak ngantuk guys Masya Allah iya ya Insya Allah jadi contoh ya Insya Allah atau main judi judi online akhirnya dia ngantuk bahaya ini nggak mungkin juga ngantuk kenapa ya secara normalnya gini ya kalau bisa diambil kesimpulan emang hawa neraka itu panas nggak mungkin orang nggak bisa tidur nyaman dalam keadaan panas tapi kalau hawa sejuk di masjid enak nyaman emang hawa surga tapi bukan berarti ya Ustaz, di masjid saya tidur aja Ustaz, karena hawa surga ya nggak gitu juga kamu harus bangun kamu harus sadar nah teman-teman dari kesemua cerita yang bulat tadi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita supaya bisa sadar diri setiap hari untuk menuntut ilmu dari dalam diri kita, mentarget diri sendiri buat mencari tahu hal yang belum kita tahu. Kamu pernah nggak sih kepikir ketika melakukan sesuatu, terus kemudian kamu bertanya-tanya, ini kalau kata agama gimana ya? Ini menurut agama hukumnya gimana ya? Kalau saya mau tanya, anggap nih kalian semua sudah termotivasi untuk setiap hari upgrade ilmu agama. Nggak usah lama-lama sudah. Paling tidak sehari ada jadwalnya meskipun cuma 10 menit buat mendengarkan kajian agama. Anggap kamu sudah termotivasi dan sudah mendisiplinkan diri kamu untuk memperdalam ilmu agama. Kamu mulai dari mana? Silahkan dijawab. Dari sholat. Ntar ya, tak tahu Jeva dari sholat. Kalau dari sholat yang akan kamu
ketik di Androidmu kata-kata apa? Ya niatnya dulu Pak, sama cara berwudu gitu. Cara-cara berwudu. Ya, Kan kamu sudah bisa wudu, sudah bisa sholat. ya dulu maksudnya Pak. Sekarang. Oh sekarang. Iya, yang saya maksud adalah anggap nih sekarang nih ya, kamu tuh sudah sadar dan kamu pengen menjadwal dirimu sendiri tiap hari aku harus upgrade ilmu agama. Kamu mulai dari mana? Kamu mulai dari mana? Karena asumsi saya, ingatkan saya kalau salah. Hari-harimu, hari-hari kita, mulai dari kemarin, sebelumnya, lusa, dan sebelumnya, belum ada satu hari yang didedikasikan khusus, di jadwal khusus untuk upgrade ilmu agama. Salahkan saya jika saya salah. Bener ya? Bener ya? Ya, kebanyakan kita begitu. Mau diakui atau tidak, memang begitulah kita. Seringkali kita lalai. Nah, anggap sekarang kita sudah sadar. Dan ke depan kita termotivasi. Kita pengen mengupgrade ilmu agama satu hari. Sama kayak baca Quran tadi. 5 menit satu halaman. Selesai sudah kewajiban hari ini. Sekarang ditambah. Nambah ilmu pengetahuan agama. Untuk hari ke depannya. Mulai dari mana? Mulai dari mana? Mulai dari sholat 5 waktu Pak. Mas Bagas sholat 5 waktu. Ya Pak. Saya Pak. Oh iya, sorry. Mas Jeva sholat 5 waktu. Ilmu apa yang ingin kamu dapat dari 5 waktu? Maksudnya kamu ngetik di YouTube apa gimana? Sholat 5 waktu gitu. Atau apa yang pengen kamu tahu? Sebelumnya belum kamu tahu, pengen kamu tahu tuh apa? Dari sholat 5 waktu itu. Bisa sih ngetik di YouTube-nya sholat 5 waktu, pasti banyak muncul ya ustadz ya apa kayak poster terus apa itu muncul banyak, podcast juga ada. Tapi kan yang pengen kamu dapat poin dari 5 sholat 5 waktu itu apanya? Ya mungkin Pak. Kalau pas kajian lagi Pak. Kajian Ya kan di gereja kan juga ada kajian. di mana? Di tempat kerja di kaji. Oh, masya Ada Allah. kajian. Setiap pagi ada kajian. Oh, masya Allah, bagus banget ya. Yang ngisi kajian ganti-ganti teman-teman. Iya, kadang-kadang Pak Bilik sama Pak Erwin. Oh, masya Allah. Oke. Ya, berarti sudah diwakili KJ ya. Kewajibanmu dalam hidup sudah dibantu oleh Kita Jaya. Iya. Anggap ini kamu gak di Kita Jaya. Kamu sendirian. Terus yang pengen kamu dapat tuh apa? Ada nggak sih? Cara menggantikan sholat Cara yang lama. menggantikan salah pertama. Yang lama. Oh, berarti kamu merasa kamu punya beban dan utang. Dulu aku pas belum sholat itu aku gantinya gimana gitu ya? Oke. Gantikan kewajiban yang ditinggalin. Yang ditinggalin. Kalau kamu mengaji, ketik mengaji gitu. Kurang spesifik dong. Kalau saya lebih, kalau misalnya bisa tuh ngajarin ya ke anak yang lebih kecil kalau dulu Oh gitu. karena TK-nya lah yang masih ikra gitu kan, dulu sempat Al-Quran jadi harus tanggung jawabnya tuh kenanganin yang kecil gitu, ngajarin lah istilahnya. Masya Allah. Saya jadi teringat Uncle Ben. Kenal Uncle Ben? Itu loh pamannya Peter Parker. Kenal Peter Parker? Jadi seiring dengan kemampuan yang besar, maka akan muncul tanggung jawab yang besar. Ya, bolehlah mengaji karena merasa bertanggung jawab. Nah, tinggal Bagas nih. Apa ya? Apa yang ingin kamu pelajari dari agama ini pertama kali? Belajar di berselawat. Kenapa? Berselawat. Salawat. Oke. Baiklah, terus.
Ya teman-teman, jujur kalau saya boleh menyimpulkan, eh, jawaban kalian ini seolah-olah em, saya seolah dipaksa dan terpaksa. Saya harus ngasih jawaban yang berbeda. Saya harus ngasih jawaban yang berbeda. Ini Jeva sudah Jeva sudah sholat, terus Riki sudah ngaji, Fauzan juga sholat juga, tapi temanya lain. Oh, kayak harus yang beda ya. Seolah harus begitu. Padahal nggak juga. Sholat sholat yang dimunculkan Jeva belum tentu kamu memahaminya. Nah, kamu seharusnya juga punya pertanyaan yang sama. Oh iya sholat. Gimana ya caranya sholat jamaah tapi kalau cuma 2 orang? Terus gimana ya sholat sholat tapi kalau lupa rokaatnya? Banyak tuh tentang sholat. Seolah kamu harus punya jawaban yang berbeda. Nah, jika begitu teman-teman, kamu masih template. Jadi jawabanmu itu belum berdasarkan kebutuhan dalam. Kamu cuma merasa butuh untuk menjawab, tapi bukan merasa butuh untuk action. Yang ingin aku dalami apa. Nah, dari sini yang ingin saya sampaikan adalah kamu nggak butuh dikasih pertanyaan oleh saya supaya kamu memunculkan pertanyaan baru. Apa yang ingin saya dalami dari agama ini? Karena sesungguhnya menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Enggak pilot, enggak masinis, enggak saudagar, enggak tukang parkir, enggak driver ojol atau enggak siapapun. Semuanya wajib mengetahui agamanya. Karena sesungguhnya Allah berfirman, "Watazawwadu," dan carilah bekal. Fa inna khairaz zadi, ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa, adalah cara kita bertakwa. Takwa itu pengertian paling sederhana, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, jalan bareng. Perintah dilaksanakan jalan, larangan ditinggalkan jalan bareng-bareng. Kamu supaya tahu perintahnya Allah dan tahu larangannya Allah harus belajar. Harus belajar caranya bertakwa gimana. Saya pengen melaksanakan sholat. Oke, perintah Allah nih, langsung sholat. Tapi ilmunya nggak kamu dalami. Ternyata ketika kamu sholat, masih ada darah di tanganmu yang mengalir. Atau masih ada kotoran ayam, misalkan, di celanamu. Atau ketika kamu sholat, misalkan, menghadapnya bukan ke arah kiblat, misalkan nih. Atau hal-hal lain yang belum kamu ketahui tentang sholat. Sholatmu udah laksanakan nih. Tapi ternyata ada hal yang dilarang yang kamu nggak tahu. Kalau sholat itu harus bersih pakaian, tempat, harus suci semuanya. Kalau ada najisnya, sholatmu nggak sah. Sholatmu nggak sah. Nah, terus najis itu masih ada perinciannya lagi. Najis mana yang dianggap najis? Kamu mazhabnya apa? Syafi'i, Maliki, Hambali, atau Hanafi? Kalau Syafi'i, kotoran-kotoran itu najis. Kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran kambing, najis. Kamu sholat pakai pakaian yang masih kotor, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Tapi kalau kamu pakai mazhabnya Hanafi atau mazhab Hanafi, kotoran hewan yang halal dimakan itu nggak najis. Kotoran hewan yang halal dimakan itu nggak najis. Kotoran sapi nggak najis, kambing nggak najis, bebek, ayam itu nggak najis. Ini kalau masih ada kotoran yang kering gitu di baju, sholat nggak apa-apa. Ustaz, saya pakai mazhab Hanafi aja. Kenapa? Enak, Ustaz. Oke. Terus wudunya kamu gimana? Wudu gimana, Ustaz? Pakai mazhabnya siapa? Yang enak mana, Ustaz? Yang enak itu wudu yang enak itu Maliki. Pakai Maliki, Ustaz. Oke. Terus
batalnya wudhu yang pakai batalnya siapa? Batalnya wudhu yang enak pakai siapa Ustaz? Batalnya wudhu itu yang enak itu maksudnya susah batal itu Hanafi. Syarat sahnya wudhu pakai Maliki, syarat batalnya wudhu pakai Hanafi. Dicampur. Sholatnya pakai Hanafi, batalnya pakai Syafi'i. Campur. Karena contoh Madzhab Hambali itu kalau salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi harus 2 kali. Wajib. Kalau Syafi'i sekali tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak masalah. Kenapa? Enggak tahu. Nah, itu ilmu kecil-kecil yang kamu perlu tahu untuk dilakukan. Tapi menggunakan itu juga harus pakai aturan, nggak diambilnya enaknya. Terus yang susah-susah dibuang. Kamu harus paket. Syafi'i ya Syafi'i semua. Hanafi semua. Yang ngambil enaknya, susahnya pakai ditinggalin, ganti yang lain yang mudah. Jadi barengan. Takwa perintahnya dilaksanakan, larangannya juga tetap jalan ditinggalkannya. Jangan pas fokus ke perintahnya toh, set. Larangannya nggak diperhatiin. Larangannya masih dilaksanakan. Nah ini nggak imbang, ini nggak takwa. Nah teman-teman, kamu supaya bisa bertakwa harus menuntut ilmu, tahu ilmunya, melaksanakannya gimana, dan tahu apa-apa yang dilarang itu bagaimana. Mulainya dari mana Ustaz? Mulainya dari hal terkecil yang ada di kehidupanmu, simple. Apa ya? Pasoknya sholat dulu misalkan. Munculkan pertanyaan tentang sholat zuhur. Apa yang pengen aku tahu dari sholat? Ya udah tahu 4 rakaat niatnya nawait usolli fardhu zuhri 4 rakaatin. Yang pakai niat ya, yang nggak pakai niat nggak. Udah selesai, salam selesai. Apa yang nggak perlu aku tahu? Nah, itu munculkan apa yang perlu diketahui dari sholat. Ya mungkin kamu ketik sholat, syarat sahnya sholat, madhab ini bagaimana. Atau yang itu ruwet sih. Yang lainnya lagi, apa ya? Kalau hubungan dengan pekerjaan toko gimana ya? Yang sudah bekerja nih di Kita Jaya, dari kejadian-kejadian di toko, kamu pernah nggak punya pikiran pertanyaan tentang kejadian di toko yang menurut agama ini sebenarnya gimana? Ada nggak peristiwa di toko yang menurutmu kamu perlu tahu? Ini menurut versi agamanya gimana? Ada nggak? Belum ada. Contoh misalkan gini, ada pelanggan datang, dia lihat barang, ada yang stempel, ada yang di kardus, dia nggak lihat sampel, dia ambil kardusnya, dia buka sendiri, dia lihat di dalamnya, dia masukkan lagi. Boleh nggak pelanggan itu tiba-tiba buka kardus barang yang ditutup oleh toko, padahal toko sudah ngasih sampel, tapi yang ini ditutup, itu pembeli buka, itu kamu kepikiran nggak ini boleh apa nggak sih menurut agama? Menurutmu nggak boleh? Kenapa? Belum kepikiran. Coba kalau sekarang tak kasih pertanyaan seperti itu, menurutmu itu boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, dasarnya apa? Karena bukan hak. Kok tahu itu bukan hanya, memang sudah ada peraturan dari toko Kita Jaya bahwa para karyawan, teman-teman, jangan biarkan pelanggan buka produk yang masih di kardus. Ada peraturan begitu? Nggak ada. Tapi dasarmu menidakbolehkan itu dari mana? Ya takutnya kayak ada yang jatuh apa gitu. Soalnya barangnya ada yang beling gitu. Kalau beling itu kalau kamu ada di posisi pembeli, kamu nggak akan melakukan itu gitu ya maksudnya? Ya. Kamu nggak akan membuka itu sendiri gitu ya? Jadi kamu menyimpulkan itu nggak boleh. Kamu menyimpulkan itu nggak boleh, terus yang kamu lakukan apa? Kamu udah punya pendapat, itu nggak boleh sebenarnya. Yang kamu lakukan apa? Semberi, ada biasanya beribu. Oke. Tapi udah terlanjur dibuka nih. Iya apa?
yang bilang, oh iya mas saya mau lihat ini, oh ya saya cekkan ya Bu ya. Oke. Ya, baik teman-teman, terima kasih. Itu salah satu hal yang sederhana yang harusnya setiap kali ada kejadian yang kamu nggak tahu, itu munculkan pertanyaan, menurut agama gimana? Menurut agama gimana? Sebenarnya kalau masalah kasuistik kayak gitu tadi, menurut agama adalah ya tinggal pemilik tokonya, kebijakannya bagaimana. Ada nggak kebijakan bolehnya membuka barang yang lain? Kalau ada, ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada, berarti itu masih sebenarnya wilayah kekuasaannya pemilik. Nah, kalau pemilik karena ini tokonya toko pemilik dan dia naruhnya itu bukan di tempat barang simpanan, berarti secara tidak langsung dia sudah menyerahkan ini kepada pembeli supaya dibuka nggak apa-apa. Kecuali ada tulisan dilarang membuka segel. Nah, itu baru peringatan keras. Nah, yang lain misalkan, itu hal simple yang bisa kamu munculkan dari mana kamu harus memulai mempelajari agama ini. Contoh yang lain, apa ya, kalau kamu Rifki, kamu enggak kira-kira di kehidupanmu yang seharusnya kamu mengembalikan ini kepada pertanyaan, kalau kata agama boleh nggak sih? Ada nggak? Belum ada ya. Kemarin yang hobi nongkrong siapa? Bukan hobi nongkrong, tapi pernah main. Kadang kalau terlalaikan dengan baca Quran, kegiatannya itu main atau nongkrong siapa? Bagas sih. Misalkan kamu nongkrong terus ngopi set, terus teman-teman ngasih apa? Benih apa? Rokok. Oke, rokok. Kamu pernah nggak kepikiran? Ini menurut agama boleh nggak ya? Nah, kepikiran gitu nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Nah, mulai sekarang dari hal sekecil itu munculkan tanda tanya dan penasaran yang besar. Menurut agama kayak apa ya? Akhirnya kamu browsing. Semakin sering kamu memunculkan pertanyaan, menurut agama gimana ya? Maka semakin sering algoritma HP-mu ini, itu isinya tentang ilmu agama. Karena HP ini iklan-iklannya, terus scrolling yang ditawarkan, yang scroll itu didasarkan jejak rekam telusuran kamu yang paling sering ke arah mana. Kalau kamu sering lihat jual beli Shopee, nanti iklan yang muncul, scroll yang muncul semuanya tentang barang-barang yang diperkenalkan. Kamu sering penasaran tentang Piala Dunia, sering scroll tentang masalah pemain ibadah. Nanti yang muncul scroll yang berikutnya, pokoknya semua tentang Piala Dunia. Normal sudah. Jadi dia tuh ngikuti bagaimana cara kamu berpikir. Dia bekerja mengikuti cara kamu berpikir. Kalau kamu mulai setiap hari memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang agama dari hal sekecil apapun, kamu tanya di Google, kamu tanya di AI, lama-lama dia akan ikuti alurnya kamu. Setiap kali kamu scroll, diingatkan oleh poster dakwah, scroll diingatkan oleh kajian. Itu gara-gara kamu sendiri yang memulai. Nah, sebenarnya simple untuk saya sebagai perwakilan Kita Jaya untuk mendidik mental kalian, mengetahui berangkat dari mana sebenarnya jiwa dan mental kalian selama ini. Tinggal serahkan HP-nya, tinggal saya scroll setiap HP. Saya lihat ini iklan yang ditawarkan, yang ditampilkan, kebanyakan tentang ini, bisa disimpulkan, anak ini begini. Coba kamu. Saya nggak tahu tentang cara menghack atau bagaimana dunia hacker bekerja. Cukup scroll aja, algoritma apa yang ditawarkan, kecenderunganmu,
pasti ke arah situ. Nah, itu sama cara kerjanya dengan sijin dan illiyin. Silakan munculkan pertanyaan. Ada? Apa itu sijin? Apa itu illiyin? Cara kerja ini tadi sama kayak sijin dan illiyin. Tahu apa itu sijin? Tahu. Itu di Quran surat yang sudah hafal. Al-Mutaffifin. Gimana Zan? Yang gini Zan? Wama adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yaumaidil lil mukadzibin. Atau ayat sebelumnya adalah apa ya? Sijjin itu nama kitab catatan buruk umat manusia. Kalau kebalikannya, kitab yang mencatat amal baik manusia adalah illiyin. Ini bisa jadi sijinnya kamu atau illiyinnya kamu. Saya atau HRD misalkan di sebuah perusahaan bisa nilai kamu, itu tinggal lihat HP-nya. HP-nya ini sijin apa illiyin. Oh, illiyin. Set, masuk. Rizky. Oh, illiyin, aman. Bagas. Jin. Alien plus, masya Allah, alien plus. Fauzan, wah, alien semua, masuk. Iya, ini kabar yang menggembirakan kamu. Nah, kalau di akhirat, nggak bisa teman-teman. Kamu nggak bisa membohongi malaikat atau apalagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang mengerikannya teman-teman, bukan di akhiratnya sebenarnya, tapi di kubur. Kalau kamu mati, masuk ke dalam kubur, jujur, nasibmu di akhirat bakal di surga atau di neraka. Itu udah ketahuan sejak kamu dikubur. Meskipun belum dapat sijin, meskipun belum dapat illiyin, nasibmu sudah diketahui dikubur. Kok bisa Ustaz? Ada landasannya. Apa landasannya? Hadis Nabi, riwayatnya sahih. Gimana bunyinya? Gini bunyinya. Secara matan Ustadz Adi lupa, tapi secara makna dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya begini. Kubur adalah tempat pemberhentian pertamamu di perjalanan panjang akhiratmu. Barang siapa, ini yang Ustadz ingat kutipan matan bahasa Arabnya. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat di dalam kuburnya, artinya di kubur dia tidak mendapatkan azab kubur, dia mendapatkan nikmat kubur. Contoh nikmat kubur itu gimana? Kuburmu luas, kamu ditemani belum tengku sih. Kalau di kubur itu yang nemeni adalah amal solehmu, bacaan Quranmu, bacaan Quran yang kamu hafal, amal soleh dan bacaan Quran yang kamu hafal. Ciri-ciri orang mendapatkan nikmat kubur: satu, kuburnya diluaskan, dia ditemani dengan amal solehnya dan bacaan hafalan Qurannya. Terus yaitu dia nggak diadab, nggak dipukul sama malaikat yang akan memukul kamu. Karena ketika mau memukul diri kamu, si hafalan Quran ini akan bilang, apa yang akan kamu lakukan? Aku memukul hamba ini. Hamba mana? Ini. Kamu mau memukul hamba Allah yang di dalamnya ada diriku. Artinya hafalan Quran. Itu pertanyaan retoris. Itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Karena semua malaikat nggak akan berani. Kalau udah digitukan, ini kalam Allah. Firman Allah. Siapa yang berani? Pergilah dia. Dia kuburnya diluaskan, ditemani amal soleh, berupa lelaki yang sangat bagus, omongannya juga enak didengar, bercengkerama, nggak ngebosenin. Kemudian ditemani bacaan Quran,
dan tidak dihukum oleh malaikat penghukum di kubur. Itu nikmat kubur. Barang siapa yang di kuburnya dapat itu, nanti di akhirat aman. Aliennya tuh belum dikasih, tapi kisi-kisinya udah dapat. Kayak kamu ikut eh, SNPTMB, SPMB. Ujian nih, kamu punya orang dalam, pengumumannya belum keluar, tapi kamu udah dikasih tahu, aman. Terus, iya, sudah. Itu kisi-kisinya. Kamu di alam kubur selamat, di akhiratnya selamat. Di akhirat itu perjalanannya panjang, kita ngasih tahu. Setelah dikubur, apa yang terjadi? Nunggu. Oke, sampai kiamat. Setelah kiamat terjadi, apa terjadi? Dikumpulin di mana? Dibangkitin. Iya, dibangkitin di padang mahsyar. Artinya padang itu berarti tempat yang sangat Panas. luas, nggak ada tanaman apapun, apalagi bangunan nggak ada. Tanah tok. Dan matahari didekatkan. Mahsyar itu artinya terkumpul. Padang itu ya padang, tempat yang sangat luas, tempat yang dikumpulkan semua manusia. Dia dibangkitkan dari tanah, tiba-tiba muncul ke bumi. Nah, di mahsyar itu kamu juga masih nunggu lagi. Nunggunya kalau di surat apa ya, Fauzan ya? Di surat 9 Zan. Sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi'il lil kafirin wa laysa lahu dafi'un rahimah ta'rujul malaikatu wa ruhu ila fi makamin qadru 50 alf sanah. Nah ini surat Sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi'. Surat apa Zan? Al-Qiyamah. Bukan. Lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah al-ma'arij. Nah, al-ma'arij. Di surat Ma'arij ini dikisahkan bahwa manusia di padang mahsyar itu nanti dia akan menunggu satu hari, yaitu hari di mana manusia akan diadili. Mereka dibangkitkan, tunggu, liatin kanan kiri, jalan, nyari kenalan, nyari Nabi Muhammad, nyari dulu kenal yang masih di dunia. Mereka dalam keadaan telanjang. Laki-laki, perempuan jadi satu, nggak pakai busana sama sekali. Itu yang dikatakan Nabi. Sampai Aisyah itu bertanya gini. Pasti kita semua kan bertanya yang sama ya. Hah? Mas, mungkin kan dikumpulin laki-laki perempuan jadi satu tempat, semua manusia telanjang nggak pakai baju, apa nggak heboh nanti ya, apa nggak malu, terus apa nggak yang manusia jahat itu nyari perempuan yang cantik gitu kan, apa nggak kayak gitu? Aisyah tuh bertanya-tanya ke Nabi jawabnya gini, tidak akan terjadi seperti itu karena kejadian di hari itu lebih berat dan menakutkan daripada sekedar menuruti hawa nafsu. Saking serunya, bukan seru ya, menakutkannya hari mahsyar. Manusia nunggu di mahsyar, matahari didekatkan. Itu kalau di Al-Ma'arij disebutkan khamsina alfasanah, 50.000 tahun. 50.000 tahun. Saat tadi tanya, saya mau tanya, bumi ini sejak tahun 1 Masehi sampai sekarang usianya berapa tahun? 400. Enggak lah. 2020? Masehi. 6. Iya benar, Masehi 2026. Itu yang belum, padahal sebelum Masehi itu sudah ada bumi juga sebenarnya. Dan jam berapa ini? Jam 10. Baik. Bentar lagi kita akhiri. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hidup kita di dunia itu sangat singkat sekali. Di padang mahsyar kita 50.000 tahun, tapi bukan ukuran dunia teman-teman. 50.000 tahun itu ukurannya akhirat. Satu hari akhirat itu bukan 1 jam di akhirat itu sama dengan 1.000 tahun di dunia. 1,5 jam di akhirat itu sama dengan 1.000 tahun di dunia. Kalau ada manusia yang usianya 1.000 tahun, itu sama halnya dia usianya cuma 1,5 jam di akhirat. Lama sekali. Apalagi 50.000 tahun akhirat. Nah, itu kamu akan menunggu dengan senang. Kalau di kuburmu itu kamu udah dapat berita gembira. Tapi hadis berikutnya, wa mallam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan barang siapa yang enggak selamat di kuburnya,
Maka hari-hari setelahnya, yaitu di mahsyar, di mizan, dan seterusnya, akan lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih menakutkan dan menyakitkan daripada di kubur. Di kubur udah nggak enak dapat pukulan, ditemani amal yang buruk, disempitkan kuburnya, pas dibangkitkan lega. Nggak bisa. Dibangkitkan kamu lebih mengerikan lagi. Si jin belum dikasih, tapi nasibnya sudah terbaca. Beruntung orang-orang yang di dunia yang upgrade ilmu keagamaannya nggak hanya tiap Jumat, tapi tiap hari. Dia ngedapetin si jin, dia ngedapetin alien yang dia upayakan lewat HP-nya sebelum dikasih alien yang sesungguhnya nanti di akhirat. Nah, pelajaran hari ini adalah mari kita memaksimalkan waktu kita, diabdikan semuanya, yakni untuk agama. Untuk agama. Meskipun urusan dunia kita bukan tentang agama. Nah, itu untuk bukan wawancara ya, diskusi hari ini. Dan kalian, Ustaz tadi kasih tugas untuk dikerjakan di rumah, yaitu temukan mulai sekarang sampai nanti malam tinggal berapa, mulai sekarang sampai besok kita ketemu lagi, ada berapa kali sholat wajib yang harus kita lakukan? 5 ya, duhur, asar, maghrib, duhur, asar, ya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Oh iya, tetap 5 berarti. Temukan 5 pertanyaan apapun seputar kehidupan kalian yang kalian lakukan mulai sekarang saya pergi sampai besok pagi. 5 aja, temukan 5 pertanyaan kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan, yang kalian merasa perlu tahu jawabannya dari sudut pandang agama apapun. Oke? Besok ada 5 pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Ini bukan nemukan 5 pertanyaan doang ya, tapi sekaligus kalian browsing di HP kalian, temukan jawabannya. Save di notes kalian. Kalau capek nulis, silakan di copy, di save di notes kalian. Lebih baik nulis sih. Besok pagi kemudian kita absen. Pertanyaanmu apa sih? Oh ini, apa sih? Ini. Ustaz, kalau pertanyaan tentang hal-hal yang agak lenceng, gimana Ustaz? Gak apa-apa. Itu kan untuk dirimu sendiri dan secara umum untuk kita. Secara umum untuk kita, misalkan contoh, Ustaz, kalau saya misalkan habis pipis, boleh, terserah kamu udah. Apapun itu dah terserah. Apapun itu, pokoknya dikembalikan kepada agama. 5 pertanyaan sekaligus jawabannya. Kita diskusi besok pagi. Oke, kita tutup untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih atas responnya. Terima kasih atas semangatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.